Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-zahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para asatidz wal asatidzah, jamaah rutinan malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama semoga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kawnaini wathaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu adharra fi qawlina bilhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam Rabu ini kita masih bisa mengikuti pengajian dan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin fi ma yanfa' amwatunal muslimin. Dan niat kita menghadiri majelis ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan karena kewajiban bagi setiap mukallaf untuk menuntut ilmu agama. Maka barang siapa yang hatinya diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, tidak terasa berat, justru terasa ringan melangkahkan kedua kakinya untuk menghadiri majelis ilmu, maka orang seperti ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Maka dari itulah kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah ini di dalam kemaksiatan. Contohnya ya, nikmat kedua kaki. Di luar sana ada yang punya kaki tapi tidak bisa melangkah. Di luar sana ada yang sama sekali tidak memiliki kaki. Ada yang memiliki kaki cuma satu. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedua kaki. Maka gunakanlah kedua kaki ini untuk melangkah kepada hal-hal yang memuat, yang mengandung ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu. Dan panjenengan ya datang ke sini ya bukan karena terpaksa, bukan karena kalau semisal tidak datang lalu kemudian dibully ataupun nanti dibilangin sama teman-temannya, kamu kok bukan orang yang suka ngaji. Bukan karena itu. Namun panjenengan melangkahkan kedua kakinya menghadiri majelis ilmu seperti ini karena memang di dalam hati ya ada keniatan untuk mencari ilmu agama yang dulu tidak tahu, setelah menghadiri majelis ilmu menjadi tahu. Ini faidahnya. Dan orang yang setiap ya hari atau satu minggu satu kali disibukkan untuk ngaji ilmu agama, sehingga dia akan semakin banyak pengetahuan. Oh, berarti saya harus melangkah seperti ini. Kalau seperti ini harus kita jauhi. Maknanya maka akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik ya sampai meninggal dunia dalam keadaan hati cinta terhadap majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yakin. Pada pertemuan Rabu sebelumnya menjelaskan tentang bab talqinul mayyit. Ini ada beberapa paragraf ya, belum selesai, dan isinya tentang masalah talqinul mayyit serta menguatkan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mentalqin mayyit hukumnya sunnah atau sesuatu yang dianjurkan. Qala al-muallifu rahimahullah, pengarang kitab ini berkata, qala al-muhadditsu Ismail al-Ajluni fi kitabihi Kashfil Khofa. Pakar hadis yang bernama Ismail al-Ajluni dalam kitabnya yang berjudul Kashfal Khofa. Qala Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar berkata fil-Lali, dalam kitab Al-Lali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar? Haditsu talqinil mayyit,
ba'da dafni qad jaa'a fi haditsin akhrajahu at-Tabarani fi mu'jamihi. Hadis yang menjelaskan tentang mentalkin mayit setelah mayit dimakamkan datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamnya. Wa isnaduhu dhaif, dari segi sanad atau mata rantai hadisnya dhaif, lemah. Lakin amila bihi rijalun min ahli syamil awwalina ma'a riwayatihim lahu. Walaupun hadis tersebut sisi sanadnya lemah, akan tetapi para pemuka negeri Syam, para pemuka ya yang ada di negeri Syam yang dulu, mereka mengamalkan hadis itu serta meriwayatkannya. Walihadza istahabbahu aktsaru ashabi Ahmad intaha. Karena inilah mayoritas para pengikut-pengikut mazhab Hambali menganjurkan yang disebut talqinul mayyit. Di sini dijelaskan bahwa para pemuka besar yang ada di negeri Syam, mereka meriwayatkan hadis tentang talqinul mayyit, walaupun dari segi sanadnya itu dhaif, akan tetapi ya riwayat-riwayat yang lain ya yang dari sisi maknanya itu sama, saling menguatkan, sehingga para pemuka yang ada di negeri Syam mereka mengamalkan ya tradisi talqinul mayyit. Begitu juga para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, bukan hanya pengikutnya tapi para pembesar-pembesar ya yang bermadzhab Hambali, mereka berpendapat bahwa mentalkin mayit setelah dimakamkan hukumnya sangat dianjurkan atau sunnah. Maka kalau ada kelompok seperti kelompok Al-Wahabiyah, yang saya contohkan Wahabi terus ya, karena memang yang tersebar di Indonesia adalah kelompok Wahabi. Makanya yang sering saya contohkan Wahabi, kena lagi ya. Kalau ada kelompok seperti kelompok Al-Wahabi, mereka mengaku-ngaku ya bermadzhab Hambali. Makanya kalau ya di Mekah panjenengan yang ada yang pernah sudah haji ke sana, katanya orang-orang Wahabi itu bermadzhab Hambali. Ya. Kalau memang mereka itu ngaku-ngakunya bermadzhab Hambali, mestinya mereka tidak menyesatkan tradisi talqinul mayyit sebagaimana yang diamalkan, yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para pemuka besar mazhab Hambali. Mereka menyatakan talqinul mayyit hukumnya sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan. Kenapa kelompok Al-Wahabi yang ngaku-ngakunya bermadzhab Hambali kok malah menentang pendapat ya orang yang dijadikan sebagai imam? Ini namanya apa? Ngaku-ngaku dusta, mengatasnamakan ulama, padahal ulama tersebut tidak berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Wahabi. Coba semisal panjenengan ketemunya sama orang Wahabi, kemudian Wahabi tersebut sudah memberi pelajaran ke panjenengan, talqin mayit hukumnya sesat. Ketemu sama saya ya, ketika ditanya dalilnya mana, pasti panjenengan tidak tahu. Loh, kenapa kok berpendapat bahwasannya talqin mayit itu dikatakan sesat? Oh, kata guru saya. Alasannya apa? Kata guru saya. Padahal ternyata guru yang diikuti adalah ya Wahabi, ya, yang tidak bisa dijadikan patokan dan pedoman.
Karena mereka bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sekali-kali panjenengan ya mendengarkan kajian mereka. Ya, bukan kelompoknya kok didengarkan. Kenapa? Karena mereka itu membawa racun. Ya. Sedangkan panjenengan belum tahu mana racunnya. Ya, nanti yang dimakan racun bagaimana? Nih saya contohkan, Bu. Ada makanan, di dalam makanan ini ada racunnya. Nah, panjenengan tidak tahu letak racunnya di mana. Saya kasihkan ke panjenengan semisal. Apakah panjenengan mau memakan makanan yang ada racunnya? Ya tidak. Karena tidak tahu mana letak racunnya. Untuk menghindari supaya tidak terkena racun, maka tidak makan. Ya. Loh, kenapa sih? Ini kan sama-sama agama Islam. Kok ribut-ribut? Gitu kan? Ada orang yang berdalih seperti itu. Ini gara-gara kalah dalil, akhirnya apa? Ngomongnya, kenapa sih sama-sama agama Islam? Kita jawab, apakah Islam mengajarkan masalah itu? Apakah Islam mengatakan talqin mayit itu sesat? Tidak. Berarti orang yang ngaku-ngaku beragama Islam kemudian mengatakan mentalqin mayit hukumnya sesat, ini sudah apa? Keluar dari ajaran agama Islam. Makanya waspada dan hati-hati orang yang mengaku-ngaku beragama Islam, ternyata ajaran yang dibawa bukan ajarannya Islam. Ini lebih sangat berbahaya. Gimana? Daripada semisal ada orang terang-terangan ya bahwasannya dia bukan orang Islam, kemudian ceramah semisal di hadapan panjenengan, ya tidak akan ngefek. Gimana? Tapi kalau ada orang pakaiannya juga sama, pakai jubah, saya juga kan pakai jubah, pakai jas, kemudian pakai peci, sama nggak? Sama. Ngaku-ngakunya beragama Islam, mengajarkan kepada panjenengan ini haram, sesat, bid'ah. Ya, panjenengan akan mengatakan, ya ini kan sama-sama ada dalilnya Quran dan hadis. Ini orang hanya mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Ini orang hanya mengaku-ngaku beragama Islam, sebenarnya ingin menghancurkan ajaran agama Islam. Coba kita perhatikan secara ilmiah, secara ilmiah. Imam Ahmad bin Hanbal dan para pembesar-besarnya mengatakan bahwasannya mentalqin mayit hukumnya apa? Sunnah. Sangat dianjurkan. Wa aqulu, kemudian saya yaitu Al-Ajluni mengatakan, kaza aktsaru ashabina kama yati. Begitu juga para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh ulama yang bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya mentalqin mayit adalah sunnah sebagaimana keterangan yang akan datang. Intaha, selesai keterangan dari Imam Al-Ajluni. Thumma qala, kemudian Al-Imam Al-Ajluni mengatakan qawwahu diya'u fi ahkamihi. Hadis yang menjelaskan tentang talqin mayit itu dikuatkan oleh Imam Ad-Diya dalam kitab ahkamnya. Tambah kuat lagi, ternyata banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang hukum talqinul mayyit adalah sunnah. Tsumma al-Hafidz Ibnu Hajar aidan bima lahu minas syawahid. Begitu juga pakar hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga ya menguatkan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang talqinul mayyit dianjurkan. Wa nasabal Imam Ahmad al-amal bihi li ahli Syam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menisbatkan bahwasannya perbuatan mentalqin mayit yang sudah atau setelah dimakamkan ini adalah tradisi ataupun perbuatan yang sudah dilakukan oleh penduduk negeri Syam.
negeri Syam niku Libanon, terus Yaman, ya, terus kemudian apa? Palestina, ya. Ini termasuk di antara negeri Syam. Kalau dalam hadis niku wonten keterangan pada hari kiamat nanti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun binatang, akan digiring dan akan dikumpulkan di mana? Di negeri Syam. Namun bukan negeri Syam yang lebarnya seperti sekarang ini. Jadi nanti bumi akan hancur, ya, bumi akan hancur, ya, langit juga akan hancur. Lalu kemudian bumi ini nanti akan diganti dengan sifat-sifatnya yang berbeda. Disebut nanti al-ardul mubaddalah, bumi yang sudah diganti. Nah, di negeri Syam nanti panjenengan dan semuanya itu akan dikumpulkan di situ, ya, di padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu letaknya di mana? Di negeri Syam, ya. Jadi para penduduk negeri Syam mereka sudah mengamalkan, ya, talqinul mayyit, ya, wa Ibnul Arabi li ahli Madinah. Imam Ibnul Arabi, ya, mengatakan bahwasannya, ya, tradisi atau mengamalkan talqinul mayyit ini sudah dilakukan oleh para penduduk kota Al-Madinah. Wa ghairuhuma li Qurtubah. Kemudian, ya, selainnya, ya, selain di ahli Syam wa ghairihima, ya, selain di negeri Syam dan negeri Madinah, di Cordova. Tahu negeri Cordova? Hah? Sami kula gen mboten ngertos. Maksudnya kula tanglet, bener-bener tanglet. Barangkali ada yang tahu, bukan saya sudah tahu kan, ya. Tidak semua orang yang bertanya dia sudah tahu, ya. Jadi negeri Cordova, ya, kalau pengen tahu jenengan nanti pulang terus, ya, ningali peta. Kalau nggak tahu kaidah-kaidah peta, ya wis turu bae. Ya. Nikmat ya ngerturu, luar biasa, guys. Allah. Jenengan ngaji misal ngantuk, ya, sepokatan ngantuk Ramadan, ya. Pripun? Ya pokaten ngantuk, ya, pokaten pas tilem terus panjenengan mimpi karo Kanjeng Nabi. Makanya nggak ana wong lagi ngaji terus ana sing ngantuk, ora tak buka. Pokaten lagi mimpi karo Kanjeng Nabi. Kayak kowe lho, aja dibuka pokaten lagi mimpi karo Kanjeng Nabi. Wong turunen nang majelis ilmu, ya. Ya. Terus lanjut. Qala fil maqasid wa afradtu lil kalami alaihi juz'an. Kemudian Imam As-Sakhawi, nah, dalam kitab Al-Maqasidnya mengatakan wa afradtu lil kalami alaihi juz'an. Saya, maksudnya Imam As-Sakhawi, telah mengkhususkan, ya, dalam satu juz pembahasan tentang talqinul mayyit di dalam kitab Al-Maqasidnya. Luar biasa, ya. Qala Mula Ali Al-Qari fi Mirqatil Mafatih, ya, syarhu Mishkatil Masabih. Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatil Mafatih, syarah Mishkatil Masabih, an talqinil mayyit, menjelaskan tentang talqin mayyit. Wa huwa sunnatun. Nah, niki ada kalimat wa huwa sunnatun, bahwa talqin mayyit hukumnya sunnah alal mu'tamadi min mazhabina, menurut kaul mu'tamad, kaul atau pendapat yang bisa dipakai, yang bisa dijadikan hujjah atau argumentasi, min mazhabina, dari kalangan mazhab kami.
khilafan liman za'ama annahu bid'ah. Ya, berbeda dengan orang yang menganggap bahwasannya talqin itu bid'ah. Jadi memang dari dulu juga ada orang yang mengatakan talqin mayit bid'ah, sesat kayak gitu. Ya. Terus kemudian faham itu dibangkitkan lagi oleh siapa? Al-Wahabi. Kaifa wa fihi haditsun sari yu'mal bihi fil fadha'il ittifaqan. Bagaimana dikatakan talqin mayit itu hukumnya bid'ah, sedangkan dalam urusan talqin mayit ada hadis yang jelas yang diamalkan tentang masalah keutamaan amal, dan ini sudah disepakati oleh para ulama hadis. Jadi kalau ada hadis menjelaskan tentang fadhail, napa fadhail? Keutamaan amal, maka boleh diamalkan. Ya. Bali i'tadada bi syawahida yartaqi biha ila darajatil hasan. Bahkan dikuatkan hadis tersebut dengan hadis yang lain hingga sampai derajat hadisnya hasan. Artinya apa? Bahwa hadis yang menjelaskan tentang talqinul mayyit ini riwayat hadisnya banyak, saling menguatkan, yang menunjukkan hingga sampai ya bahwasannya hadisnya itu sampai derajat hasan. Intaha, selesai perkataannya Mula Ali Al-Qari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan ya para ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait tentang talqinul mayyit, ini menjadi yakin kepada kita semuanya bahwa ahlu sunnah wal jamaah berpendapat dan menjawab tentang hukum talqinul mayyit. Apa hukumnya mentalqin mayit? Ahlu sunnah wal jamaah menjawab hukumnya sunnah. Titik. Harus saya tambahi koma. Nah, titik. Niki pembahasan talqinul mayyit sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan bab takziah. Ini penting ya, bab takziah supaya panjenengan ngertos takziah itu apa. Ya, sering orang kalau ada orang meninggal dunia, yuk takziah ya. Bab takziati, bab menjelaskan tentang melayat ya. Kalau bahasa kita apa? Melayat ya, ngunit dal apa tak melayat apa melayat? Melayat gitu ya. Ya, tulisannya nyong tak tulis melayat ya. Melayat atau melayat ya. Cara wong kene berarti ngelayat ya. Niki. Yustahabbu ta'ziyatu lima rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bi isnadin hasan. Wah, ternyata takziah itu ada dalilnya ya. Apa hukum takziah? Ahlu sunnah wal jamaah menjawab hukumnya sunnah. Apa hukum takziah? Sunnah. Dalilnya mana? Niki. Ya, karena orang Wahabi suka bilang mana dalilnya gitu. Ya, kia menek teka marang maos ke jalan jambu gitu. Ya, marang pondok ya karomah dilurusi bagaimana tekan ya. Panjaluk mangan kitab apa kita sodorna ya aja nong buri kowar jari oli teka gimana marani tak sodorna kita bemen percaya ya teka marani mene ya tak jelas nah ya bu ya ayah bu sing bapak G wis diwedangi kaya lah iya harus diwedangi ngaji gratis oli ilmu diwedangi kuduna ngarani ngomong nggih semangat nggih
Iya, pancen kudu ayo. Dadi nyok kan melu semangat ya iku lho. Lah jenengan tak gila primen yo. Tuh panjenengan ke keprimen ayo ya. Angger jenengan semangat dadine nyok melu semangat. Nyok lagi ngomong karo menungsa kudu karo tembok lho ya. Kita ngomong, nggih, langsung nggih. Serem Pak, dadine konang video. Weh, apik men. Aja sampai ya digening lakat jamaah kan. Gening ngomong dewek. Repot ya. Mari ya video ya. Kalau ya rada mana ya dulu. Oh jebule anak jamaah. Kadang ya anak sing komen kayak kowe, lah lakat jamaah ben. Aduh, ya Allah. Antar kan goleki jamaah kayak apa ya? Nah iya, ngaji ke pancen pan golek ilmu kayak gitu. Nah niki. Kalau ada pertanyaan apa hukumnya takziah, ahlu sunnah wal jamaah menjawab sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah hadis lima rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bi isnadin hasan. Ada hadis yang menjelaskan tentang kesunahan takziah. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis? Rasulullah sudah wafat. Ya, kok tahu ini hadis Kanjeng Nabi? Ini yang meriwayatkan Ibnu Majah. Ya. Dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Ya, dalam kitab apa? Dalam kitab sunannya. Kalau Imam Al-Baihaqi dalam kitab apa? Fis Sunanil Kubra. An Amr ibni Hazm radhiyallahu anhu. Jalurnya dari Amr ibni Hazm, semoga Allah meridhoinya. Amin. Kayak kowe maning ya. Orang kan. Mulai lah. An Amr ibn Hazm radhiyallahu anhu, dari Amr ibn Hazm, semoga Allah meridhoinya. Amin. Lah kayak apa semangat tuh Bu. Aja ngelangi beli. Allah. Ya terus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi dawuh, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Nah ini hadis ini. Ya, dalil tentang hukum takziah sunnah niki hadis. Niki maknanya primen ya kan? Ya. Maknanya ya tidaklah setiap orang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang sedang terkena musibah kecuali ia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti hari kiamat. Jadi orang-orang yang melakukan takziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, yaitu ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, maka orang yang bertakziah ini nanti pada hari kiamat mendapatkan kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah, mending wes ya, mending. Ya, mana lebih hebat terus kan gak tidak kayak gue lu, tapi sing ikhlas loh, kayak gue manggar, imamnya kesuwen amin, kayak orang ikhlas, nyung niteni bawa kan. Nyongket titenan ya gue lo. Jadi anggar kayak nek yang keprimen si angin ya. Kayak orang legowo kayak gue lo. Kayak digawe-gawe amin gitu kan.
Malah gue yang gihe sing anu saya lho. Nggih, tapi ikhlas. Jadi kudu gihe karena ngersulah. Serba salah pokoknya. Allah, yes. Semoga panjenengan diparingi sabar lah. Ya. Sambil lagi sadalah maning ya. Sadalah maning ki enggal titik tangguh. Bukan tengok salah pemahaman repotnya sing tanggung jawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa ma'naha al-amru bis-sabri wal hamli 'alaihi biwa'dil ajri wat tahzir minal wazri bil jaz'i wad du'a lil mayyit bil maghfirah. Nah niki. Apa yang dinamakan takziah? Definisi takziah adalah al-amru bis-sabri. Orang yang bertakziah itu memberikan perintah kepada saudaranya yang terkena musibah agar supaya sabar. Supaya sabar. Jadi panjenengan anggar anak saudaranya sing ninggal dunia takziah ngomong sabar. Belo. Aja ngomong alhamdulillah ya, sampai noli warisan. Aja ya. Kurang ajar manimu. Aja kayak aku. Ngomongnya sabar, sing sabar. Ya, walhamdulillah nanggung musibah ada saudaranya yang meninggal dunia berarti kan terkena musibah, berarti kita yang bertakziah mengingatkan supaya sabar biwa'dil ajri, ya, diingatkan bahwasannya kesabaran panjenengan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan janji akan mendapatkan ya pahala bagi setiap orang-orang yang bersabar. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti diamalkan ya. Kalau ada orang meninggal dunia, monggo panjenengan datang kemudian bilang sabar. Allah akan memberikan pahala yang melimpah kangge panjenengan. Kemudian wat tahfidz minal wazri bil jaz'i, dan mengingatkan kalau ada saudaranya ya yang sedang meninggal, yang sudah meninggal dunia, panjenengan jangan terlalu sedih yang akhirnya terus kemudian melukai dirinya sendiri. Ini dilarang dalam syariat. Sedih monggo mboten napa-napa, tapi jangan berlebihan sing akhirnya klambine dirobek-robek berkuwe mlaku-mlaku mana mendi kaya wong edan ya. Dielingaken jangan sampai terjatuh kemaksiatan gara-gara ada saudaranya yang telah meninggal dunia kemudian sedihnya berlebih. Dielingaken wa du'a lil mayyit bil maghfirah, dan panjenengan ketika takziah ndongaaken marang si mayit ya muslim niku supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wal musabu bi jabril musibah wa ta'ummu jami'a ahlihi, dan orang yang terkena musibah ya, siapa orang yang terkena musibah ya, orang yang keluarganya meninggal dunia itu akan mendapatkan apa? Pahala sebagai balasan karena dia tertimpa musibah, dan juga ya kebaikan itu akan menyeluruh kepada seluruh keluarganya. Lah niki sing namine takziah. Monggo panjenengan ngamalaken. Mangke menawi wonten ya tiang sing ninggal dunia, panjenengan takziah terus kemudian memberi nasihat keken sabar, terus kemudian jangan sampai melakukan kemaksiatan berupa sedih yang berlebihan. Ngoten niku. Jelas? Angger kesuwen ngopanjenengan ora teka maning, angger kecepetan ngajine kayong eman-eman, nyong jukut tengah-tengahe. Saiki ya mulai dari awal sampai saiki sedengan ya, ora kesuwen ya ora
cepetan. Sementing panjenengan ngalap manfaat lan faidah pengawasan ya niki. Nggih Bu. Gini sih mantep po paningo. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat kangge kula khususnya lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi mangke Rabu kedepannya kita masih bisa mengadakan majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.